Baik, saudara, kita ke sorotan lainnya yang juga menjadi sorotan di Kompas Pagi. Kelanjutan proses hukum kasus Novel Baswedan dalam persidangan pada Juni lalu, kedua pelaku penyiraman air keras dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menilai para terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis tidak sengaja menyiram air keras ke mata Novel Baswedan. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada 11 Juni lalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan saudara, pagi ini adalah sidang putusan perkara penyiraman Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang akan memantau jalannya sidang hari ini. Selamat pagi Tifal, bisa Anda ceritakan apa agenda sidang hari ini dan jam berapa sidang akan dimulai? Rencananya sidang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Kusuma Atmaja, persis di lantai 2 Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Yang kami pantau pagi ini sebetulnya belum ada pengetatan keamanan ataupun juga persiapan-persiapan khusus lainnya menuju agenda persidangan yang akan berlangsung kira-kira 3 jam lagi dari sekarang, begitu Lintang. Dan yang kami dapatkan informasi awalnya bahwa terdakwa dalam hal ini Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis akan terhubung via dalam jaringan untuk bisa mengikuti agenda sidang vonis pada hari ini. Kemudian seperti agenda-agenda sidang sebelumnya untuk kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan ini sudah dilangsungkan via online dan disiarkan secara streaming oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui akun atau kanal YouTube Official PN Jakarta Utara. Ini juga akan sama berlaku nanti pada saat pembacaan putusan yang akan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Juyamto dan Hakim Anggota Taufan Mandala serta Agus Darwanta. Yang kami pantau juga aspek lain berkenaan dengan keamanan. Dari pantauan kami di pukul 6 pagi hingga saat ini mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, belum ada pengetatan berarti baik itu dari satuan kepolisian. Yang kami pantau sekarang baru tampak dari internal pengamanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang masih memantau kondisi di akses masuk keluar gedung Pengadilan Negeri ini, Lintang. Kemarin sempat ada pro kontra begitu, ada keraguan dari masyarakat apakah hakim akan objektif dalam putusan sidang Novel kali ini. Apa yang Anda dapatkan informasinya? Ya, betul bahwa selepas adanya kontroversi dari tuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 2 terdakwa yang hanya dituntut 1 tahun penjara saat itu, saat sidang tuntutan berlangsung pada 11 Juni 2020, banyak banyak pihak mempertanyakan sebetulnya terkait dengan prosedur ataupun juga proses persidangan yang berlaku selama ini atas tindak pidana penyiraman atau penyerangan terhadap Novel Baswedan menggunakan air keras berjenis asam sulfat atau H2SO4. Dari beberapa pihak sudah menjanjikan akan memantau proses persidangan ini, utamanya bagaimana nantinya ketiga hakim nanti menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa. Beberapa waktu lalu saya sempat mengingat betul pernyataan dari Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus yang bertemu dengan Komisioner KPK waktu itu atau beberapa pekan yang lalu, yang menjanjikan bahwa mereka akan memantau bagaimana proses persidangan putusan hari ini dan meminta kepada majelis hakim untuk mengambil putusan secara objektif dan juga independen. Persis juga pada tadi malam dari anggota tim advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadana, yang menyampaikan keterangan pers kepada saya via teks maupun juga format video begitu, yang menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka dalam proses persidangan yang rencananya bakal berlangsung nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka dalam hal ini dari tim advokasi Novel Baswedan meminta Ketua Mahkamah Agung menjamin putusan dari ketiga hakim ini betul-betul objektif dan independen sesuai dengan janji yang juga disampaikan atau permintaan dari Ketua Komisi Yudisial. Lalu juga KY turut diminta melihat detail bagaimana persidangan langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka juga meminta pihak Komisi Kejaksaan untuk memproses jaksa penuntut umum yang diduga atau mereka duga melakukan pelanggaran kode etik selama persidangan berlangsung untuk kasus ataupun juga penyidangan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Kemudian beberapa pekan lalu atau beberapa hari lalu dari tim advokasi Novel sempat melakukan atau melayangkan laporan kepada Propam Polri terhadap
mantan Direskrimum Polda Metro Jaya yang diduga saat itu melanggar kode etik menghilangkan barang bukti yang berkaitan kuat dengan kasus yang dialamatkan kepada kliennya begitu. Dan yang terakhir, bahkan karena dari tim advokasi meragukan proses ini, mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Ini semata-mata untuk membuka tabir karena sampai saat ini mereka menilai aktor intelektual dari kasus ini masih belum terungkap, belum lagi tuntutan 1 tahun penjara ini masih dipandang janggal. Ini yang akan kita lihat dinamikanya. Apakah kemudian tuntutan akan diperberat atau sesuai dengan jaksa penuntut umum, atau justru dibebaskan sesuai dengan permintaan dari novel, mengingat proses persidangan atas kasusnya ini tampaknya masih ganjil begitu, Lintang. Baik, Tifal Solesa, nanti akan kita pantau bagaimana hasil sidang hari ini. Terima kasih laporan langsungnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan pantauan sidang putusan perkara penyiraman Novel Baswedan. Terima kasih.